Membuat alat pengisian tank mobil BBG ya. Ini regulator Zeppelin kalau kita beli sampai sini nih, sampai yang biru ini. Nah, ini pentil kita beli lagi secara terpisah. Nah, nanti kita si pentilnya ini dipotong dengan memakai cutting ini. Tinggal dimasukkan saja ke sini. Set, masuk, udah jadi seperti ini, sahabat. Nih, punya saya ya. Kita coba starter. Oh, udah, sahabat. Ya. Itu baru dinyalakan. Pagi-pagi ini baru dinyalakan. Coba ya kemarin ya memakai tabung ya. Nih, lihat sahabat. Strike. Tinggal pijit sedikit. Tuh, langsung nyala sahabat. Enak sekali pakai gas itu. Kata siapa susah dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Multidimensi. Kali ini sahabat saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alat pengisian tank mobil BBG ya. Yang kita aplikasikan di preon ini ya, tabung preon ini. Alatnya seperti apa saya akan jelaskan ya, karena kemarin ada yang bertanya, Bang, itu regulatornya memakai apa, regulator Zeppelinnya apa dimodif lagi apa enggak, nanti saya akan jelaskan ya. Terus ada yang bertanya, Bang, kok kenapa ya si motor BBG saya kalau di starter itu susah hidup. Nah, kemungkinan itu sahabat pengaturan angin dan gasnya itu tidak pas. Nanti secara detailnya saya akan jelaskan lagi ya sahabat. Nanti saya juga akan tunjukkan kepada sahabat semua apakah motor saya ini susah hidup atau gampang ya, karena selama ini saya belum pernah ngerasain motor BBG saya itu susah hidup, langsung jreng-jreng aja ya, langsung gampang sekali hidupnya. Termasuk mobil ini juga ya sahabat, yang saya sudah rakit itu ada 3 motor, mobil bulk dan mobil Extreme ya. Dan sahabat-sahabat saya ada juga yang dari mobil SS, terus ada yang dari Zebra juga ya, yang sudah dimodif. Tapi yang punya saya itu motor dan mobil 2 ya. Dan itu semuanya tidak susah sahabat ya untuk dinyalakan. Nanti kita akan praktekkan ya sahabat. Di sini juga saya akan praktekkan bagaimana cara merakitnya alat pengisian tank mobil BBG ya. Oke, kameranya kita dekatkan supaya lebih jelas lagi. Kita copotkan dulu ya sahabat ya. Nih, ini regulator Zeppelin ya sahabat ya. Ini regulator Zeppelin kalau kita beli sampai sini nih, sampai yang biru ini. Nah, ini pentil kita beli lagi secara terpisah. Nah, seperti ini. Jadi ini pentilnya beli secara terpisah ya sahabat. Dan ini satu set sama ini. Nah, nanti kita si pentilnya ini dipotong dengan memakai cutting ini. Dipotong ya secukupnya, kira-kira seginilah sahabat nih, segini. Setelah dipotong ini tinggal dimasukkan saja ke sini. Set, masuk, udah jadi seperti ini sahabat. Nah, dan ini nggak usah las, nggak usah di apa-apa juga, ini udah kenceng ini, muter-muter seperti ini bisa muter seperti ini, tapi nggak masalah, ini nggak bocor karena ada seal di dalamnya ya sahabat ya, ada seal. Dan ini tinggal masukin seperti ini aja. Oh, tinggal masukkan seperti ini aja dah. Oh, ini masuk ke tabung dan ini ujungnya ke preon. Mau dibulak-balik juga nggak apa-apa sahabat. Nah, si pentilnya sahabat, ini si pentil kan ini ada pentilnya, ini copotin aja lah biar cepat ke pengisiannya gitu ya. Nah, si pentil ini bisa dicopotkan sahabat. Nah, pakai ini nih, copot gitu ya. Tuh, bisa dicopotkan sahabat. Copotkan aja, kalau sudah dipakai mah nggak usah dimasukin lagi gitu sahabat ya. Nah, begitulah sahabat ya. Ini jadi belinya yang sudah ada drat ininya adalah di online banyak sekali. Nah, sampai yang biru ini pentilnya beli terpisah, tinggal dimasukin aja. Masukin ke selang manifold ya. Selang manifold. Gitu sahabat. Tinggal masuk ke gas sama preon ini ya sahabat ya. Kelihatan ya? Masuk ke gas dan preon. Dan kalau pengisian, kalau lagi ngisi, si gasnya dibalikan saja sahabat ya. Ada juga yang dilas sahabat. Kalau seumpamanya kalian punya lasan Haichuk, itu yang di motor juga saya las. Tapi dengan salah sederhana seperti ini juga nggak usah dilas, itu cukup sahabat. Seperti yang ini kita dekatkannya kameranya ya. Nih sahabat nih,
Yang kalau yang ini yang di las ini dari regulator Jeplinnya ke pentilnya saya las memakai high-chuck gitu. Tapi ternyata nggak dilas juga dengan seperti ini. Nih, dengan seperti ini cukup sahabat gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat, cara pembuatan alat untuk mengisi tank mobil BBG ya. Jadi nggak banyak yang dirubah, cukup kalian beli regulator Jeplin yang sudah ada soketnya dan tinggal beli pentilnya, dipotong dengan memakai cutting lalu dimasukkan seperti tadi yang saya sudah contohkan ya sahabat. Dan waktu pengisiannya dibutuhkan hanya 5 menit sampai 6 menit lah sahabat, pengisian tank mobil BBG itu dari satu tabung gas LPG itu. Ya kalau metodenya itu dengan dibalikan. Itu bisa masuk 2 sampai 3 ya. Kemarin itu yang 4 itu sebenarnya nggak masuk semua sahabat. Yang terakhir itu nggak masuk semua. Jadi setelah saya timbang ternyata yang terakhir itu masih banyak. Berarti yang masuk itu 3 tabung ya sahabat. Itu yang terakhir itu memang agak lama yang terakhir, tapi yang tabung pertama, yang tabung kedua itu cepat pemasukannya. Tapi kalau kalian mau cepat, cara pengisian dari tabung gas LPG ke tangki BBG-nya itu yang dari preon itu, si tabung preonnya itu bisa kalian memakai dengan cara masukkan ke ember dan memakai es ya. Memakai es, didinginkan dulu tabungnya itu. Jadi tabung yang ketiga itu cepat pasti masuknya sahabat. Kalau tidak memakai es itu lumayan agak lambat yang terakhirnya itu, yang tabung ketiganya sahabat ya. Jadi saya nyatakan kemarin itu yang dimasukkan 4 tabung ternyata yang bisa masuk full itu hanya 3 tabung sahabat. Kita bisa timbang ya sahabat isinya ini. Karena ini berat tabung kosong ini, preon tabung ini sekitar 2 kilo lebih ya. Anggap aja 3 kilo ya, anggap aja 3 kilo. Kita timbang ya sahabat supaya lebih jelas ya. Oh sahabat, kelihatan nggak? Ini 65 gitu ya. Jadi 13 kilo kurang sedikit ya sahabat. 13 kilo kurang sedikit. Asalnya ini sudah masuk 3 tabung ya sahabat. Berarti kalau 13 kilo itu kalau satu tabungnya 3 kilo itu berarti 1 2 3 tabung masuk ya. Dan pas ini berat ini hampir 3 kilo kosongnya itu. Kemarin kalau ditimbang itu berat tabung ini hampir 3 kilo kurang lah. Jadi 3 tabung ya sahabat yang masuknya. Yang kemarin kita paksain 4 tabung itu nggak bisa sahabat karena mungkin sudah penuh ya sahabat. Jadi lumayan lah 3 tabung juga kita bisa menempuh jarak sekitar 165 kilo ya sahabat. 65 kilo. Nah tabungnya kalian harus pintar-pintar mencari tabungnya, jangan sampai sudah banyak karatan itu ya. Cari yang masih bagus, masih oke gitu tabungnya ya. Ini kalau tabungnya masih bagus, saya kira setahun 2 tahun masih oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian mau lebih safety lagi, cari tabung yang bekas oksigen ya. Bekas oksigen itu kayak teman saya itu sudah membuat dari tabung oksigen dibelah jadi 2, dilas lagi, dikasih stop keran lagi seperti ini sahabat. Itu lebih aman lagi sahabat ya. Namun sebelum kita dapat yang tebal ini juga bisa sahabat, karena saya juga udah berapa hari ini pakai yang gini terus ya di mobil itu ya. Dan ini insya Allah karena dipakai preon juga, saya ini diisi ulang-ulang 2 tahun itu nggak ada masalah. Sedangkan tekanan preon itu lebih tinggi dari gas. Itu sahabat, tekanan preon itu bisa mencapai 160 sampai 200 PSI sahabat ya. Dan tabung ini tekanannya kuat sampai menahan 300 PSI ya sahabat. Nah itulah sahabat ya yang tadi kita sudah jelaskan. Tabung kosong preon itu sekitar 3 kilo kurang sedikit lah, anggap aja 3 kilo gitu ya. Jadi
tadi pas kita masukkan itu masuk 3 tabung ya, maksimalnya itu 3 tabung ternyata ya, yang dipaksain 4 tabung itu nggak bisa ya sahabat. Kemarin gitu nggak kita timbang, ternyata setelah ditimbang yang tabung terakhirnya itu nggak bisa masuk. Ini mentoknya di 12 hampir 13 lah, 13 kilo belum dipotong berat tabungnya ya, jadi isinya sekitar 3 tabungan ya sahabat ya. Dan berat tabung gas ini saya timbang kemarin itu sekitar 5 kilo lah, 5 kiloan ya sahabat. Jadi kalau seumpamanya kita timbang isi di tabung gas LPG itu kurang dari 8 kilo, berarti itu kurang isinya, kurang dari 3 kilo isi gasnya itu sahabat ya. Ya karena banyak sekali ya, itu hanya cuma 7, berapa on gitu ya, nggak ada 3 kilo ya, kebanyakannya seperti itu, jarang sekali full 3 kilo isi gas itu. Tapi itu juga sudah lumayan ya sahabat ya, kalau kita pakai itu jarak tempuhnya cukup lumayan jauh ya, apalagi memakai motor. Nah, menginjak ke pertanyaan yang selanjutnya sahabat ya, banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan, Bang, bagaimana sih caranya kok motor saya itu susah banget nyalanya ya di starter itu, bahkan sampai si akinya itu tekor habis gitu ya. Nah, itu sahabat, lagi-lagi saya ulang-ulang ya sahabat, itu kemungkinan kalau seumpamanya gas motor atau mobil BBG itu digas di starter 1 kali itu nggak nyala, berarti itu kemungkinan si setelannya itu nggak pas sahabat, baik itu anginnya berlebihan atau kurang, atau campurannya itu nggak pas. Kebanyakan gas juga sama segitu sahabat, jadi nggak susah nyalanya itu kalau kebanyakan gas. Jadi benar-benar harus pas sahabat. Kalau kalian mendapatkan setelan pas, maka jangankan di starter dengkel itu mudah. Makanya saya sarankan kepada sahabat semua, kalau kalian sedang menyeting motor atau motor ya, terutama motor, kalau sedang menyeting motor, kalian jangan dulu pakai starter, karena kasihan, apalagi kalian kalau nggak mempunyai casan aki ya, jadi harus ngecas lagi. Nah, jadi waktu setting itu, waktu pengaturan angin dan gas itu disela aja sahabat, karena kalau sudah pas 1 kali nyala juga itu akan nyala dengan sendirinya dan mudah gitu sahabat. Kalau belum pas 1 kali mau beberapa kali juga akan susah untuk nyala ya. Itu triknya ya sahabat, ketika kita sedang mengatur angin di motor BBG, angin dan campuran gasnya, upayakan diselah sahabat ya, diselah, karena kalau sudah pas 1 kali nyala juga itu bisa langsung nyala. Saya buktikan ya, motor saya dan mobil saya di starter 1 kali starter bisa nyala ya. Nih, mau motor Bang, mau mobil Bull ataupun mobil Extreme itu semuanya ini bensin bisa, apa itu namanya, gas bisa, jadi nggak dimatikan bensinnya itu. Jadi hibrid bisa dua-duanya, jangan sampai merubah BBG si bensinnya dimatikan total, jangan. Nanti kan ada sewaktu-waktu kalau semuanya habis gas, kita belum bisa mendapatkan gas, bisa dioper ke bensin dulu. Nah, terus juga banyak sekali yang mengeluhkan, kok kenapa ya Bang, mobil saya kalau susah hidup sampai habis akinya kalau starter itu pakai BBG itu kemungkinan sahabat tidak pas campuran itunya, campuran angin sama gasnya, jadi susah. Nih punya saya ya, kita coba starter. Mudah sahabat ya, itu baru dinyalakan pagi-pagi ini, baru dinyalakan. Mudah ya sahabat kalau pakai gas itu, nggak pakai acara ribet, kecuali kalau setelan campuran gas sama itunya sama anginnya nggak pas, kemungkinan itu jadi susah. Kemungkinan juga kalau campuran angin dan gasnya nggak tepat itu, di gas tingginya juga nggak enak sahabat. Kalau ini mah enak sahabat, mau digas-gas juga ya. Nah, ini kan sudah dirubah ya kemarin ya, memakai tabung ya. Nih lihat sahabat, mantap ya, ditutup nih supaya lebih aman. Ini juga sahabat, motor ini juga enak sahabat, nggak susah. Banyak ada yang mengeluhkan, Bang, motor saya kok susah juga dinyalakan ya, sampai tekor akinya dinyalakan. Nah, nanti saya akan jelaskan ya sahabat ya. Nah, ini cabut dulu ya, karena kunci motornya nyatu sama ini, cabut, matikan. Nah, kita coba yang motor kita nyalakan nih.
motor yang nyalakannya apakah susah? Sahabat, strike, tinggal pijit sedikit tuh langsung nyala sahabat. Enak sekali pakai gas itu. Kata siapa susah dinyalakan? Berarti itu setelannya nggak pas sahabat. Ini posisinya nyala sahabat. Nih ampernya. Ini udah dipakai 3 hari, udah baru turun sedikit nih, turun sedikit ya amper. Sangat irit sekali sahabat. Ya, nggak susah sahabat kalau sudah pas itu. Dan sahabat di mobil juga sama seperti itu ya sahabat. Kalau seumpamanya setelannya belum pas ya seperti itu, susah. Kadang bisa nyala di langsam, di stasioner, tapi di gas tingginya nggak enak sahabat. Jadi benar-benar sekali lagi kalian setting harus pas dan harus benar-benar enak ya di stasioner, ideal, langsam, gas tengah, gas tingginya harus enak. Nah, setelah setelannya didapat sahabat, setelah setelannya didapat baik di motor atau di mobil, kalian pasang lagi filternya. Seperti di motor saya ini nggak ngerubah filter itu tetap dipasang. Kita pengaturan anginnya di luar gitu sahabat. Jadi filter tetap masang. Di mobil ini juga sahabat, saya ketika waktu penyetingan belum ada yang pas, belum enak menurut hati saya gitu ya, menurut hati saya belum pas ini, saya nggak pasang dulu filter, cuman lubangnya saya kasih kecil-kecil dulu supaya tidak terlalu besar gitu ya. Nah, setelah pas mah sahabat, kalian pasang lagi filter supaya lebih safety ya gitu ya sahabat ya. Pasang filternya yang rapi, yang tertib gitu, yang jangan nurutin seperti saya lah ya. Itu kurang rapi ya sahabat. Kalian upayakanlah harus rapi. Dan kalau kalian sudah mendapatkan tabung tank BBG seperti ini, lebih nyaman lagi sahabat, karena jangkauannya lebih panjang, lebih tinggi lagi ya sahabat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat sahabat semua, karena sangat santer sekali ya bulan-bulan ini pembelian BBM, minyak bensin itu akan dibatasi hanya di 1 pom saja. Itu kan sangat ribet sekali ya, tapi dengan adanya ini mungkin menjadi solusi ya, menjadi solusi buat para sahabat yang susah mendapatkan BBM gitu ya. Oke, mungkin segitu saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.